Halo pemirsa, welcome back to Casdos Podcast with Daily Dos. Jadi saya Faris dan di sini saya bersama Salma akan membahas mengenai satu berita yang lagi diomongin banget sama banyak orang dan banyak media juga nih ngomongin. Dan berita apa tuh Sal? Betul banget Faris. Habis sebelum itu Sampurasun Rampek. Jadi kalau misal udah bridging Jawa Barat ini mungkin pemirsa semua akan berdaya nih sama yang lagi hype banget gitu di Jawa Barat, bener kan Riz? Yo. Jadi di sini saya sama Faris bakal ngebahas soal Kang Deddy Mulyadi, Bapak Aing katanya Mbak. Pak Aing, kita bakal bahas soal KDM. Nah emang KDM ini apa sih yang bakal kita bahas nih Sal? Oke, kalau misalnya kita tahu sendiri di bulan Februari lalu, Kang Deddy Mulyadi ini baru saja dilantik ya Farid ya tuh. Dan saat pelantikan pun terus sampai sekarang mungkin sudah 3 bulan berjalan ya kurang lebih. Sudah mulai menjabat, banyak banyak perubahan dari Jawa Barat yang mungkin bisa kita lihat dari mulai regulasinya dan beberapa kebijakan yang bisa dibilang gebrakan baru bagi Jawa Barat. Selain membuat Persib yang kemarin konvoy dan Persib yang kemarin baru menang, tapi ada gebrakan baru lagi nih dari Kang Deddy Mulyadi. Dimulai dari kebijakannya, kalau misalnya kita rangkum sih ada beberapa kebijakan dari bidang pendidikan, terus udah gitu ekonomi, sosial dan politik. Tapi kita rangkusin ke pendidikan. Sesuai dari surat edaran yang sudah tersebar begitu. Oke, kita mulai dari yang pertama. Jadi pemirsa semua, berdasarkan berita dari Tempo ada 9 kebijakan yang ada di surat edaran yang telah dibuat oleh Kang Deddy Mulyadi ini. Yang pertama adalah peningkatan sarana dan prasarana pendidikan serta tersedianya toilet peserta didik di dalam kelas untuk menunjang aktivitas dan proses belajar sehingga terwujud lingkungan pendidikan yang baik bagi tumbuhnya generasi Pancawaluya. Dan di sini teman-teman, saya tuh terpikir karena ada kata-kata harus ada toilet di dalam kelas, dan itu menurut saya tuh lumayan menarik. Tapi sebelum masuk ke toilet yang ada di dalam kelas, saya mau nanya nih ke Salma. Beda-beda mirip lah. Generasi Pancawaluya itu apaan sih Sal? Pancawaluya itu maknanya kalau misalnya kita kutip juga dari Tempo itu cagar yang pertama. Cagar itu sehat, jadi dalam artian Kang Deddy Mulyadi itu mau mewujudkan anak-anak Jawa Barat yang sehat gitu. Mungkin kalau bisa kita lihat dari toilet tuh, kebersihan dari toiletnya itu kan juga ngaruh ya ke kesehatan gitu. Betul. Terus yang kedua, bager baik, jadi lebih ke akhlak dan karakter dari siswa-siswa yang ada di Jawa Barat. Terus yang ketiga, benar, yang pasti benar tuh dari etikanya, terus dari kayak gitu dari cara berpikirnya juga. Oke gitu. Terus yang keempat, pintar pastinya. Karena yang tujuan kita untuk meningkatkan pendidikan terutama di Jawa Barat ya pasti kan pintar gitu ya buat siswa ilmu dong. Betul. Terus yang kelima ada kinger atau tanggap. Jadi kalau misalnya di zaman globalisasi sekarang ya, jadi Jawa Barat tuh mau siswa-siswinya itu tanggap sama responsif terhadap perubahan zaman. Jadi tetap ada di lingkup etika tapi bisa adaptasi gitu dan bisa upgrade skill kayak gitu. Biar makin berkembang, makanya namanya generasi Pancawaluya. Tapi nih Salma, apa tuh? kan tadi di kebijakannya tuh ada toilet di dalam kelas. Nah menurut Salma ini gimana? Berarti kelas-kelasnya harus ada toiletnya gitu, harus dirombak ulang apa gimana nih Sal? Nah, kalau misalnya dilihat dari tiap kelas harus ada toilet, agaknya susah banget ya Faris. Tuh kalau misalnya kita lihat di fakta di lapangan gitu ya, di sekolah di Jawa Barat, nggak semua sekolah mempunyai toilet yang memang layak untuk dijadikan dan dikatakan toilet yang bersih dan sehat gitu ya. Dari mungkin kalau misal Faris sendiri sekolah dulu di toiletnya gimana sih? Sekolah saya kebetulan nih, saya dan Salma tuh sama-sama orang Jawa Barat. Kalau saya di Bekasi, kalau saya SD-nya di Bandung, terus sempat pindah ke Bekasi di akhir kelas 6 kalau misalnya SD ya. Oke, jadi lama lah di Jawa Barat. Dan kalau misalkan dari saya sendiri, saya tuh dari SD, dari TK, malah dari TK ke SMA itu saya sekolah di Jawa Barat di Bekasi, dan toilet tuh alhamdulillah bersih-bersih semua emang. Cuman nggak ada nih kelas yang di dalamnya ada toilet, nggak ada. Ya ada tuh. Apakah Salma ada di kelasnya ada toilet? Kalau misalnya saya sendiri, toiletnya kebetulan sama nih kayak Faris, dari SD sampai SMA ada toilet yang bersih dan emang layak gitu ya. Cuman memang gak di semua sekolah di daerah Jawa Barat punya gitu fasilitas tersebut.
Dan untuk mewujudkan satu toilet di satu sekolah aja itu udah susah kan untuk bersih dan sehat. Apalagi benar, kalau misal sekarang di dalam kelas mungkin perlu dimatangkan lagi ya terkait dengan kebijakan ini. Kita akan belajar dari Kang Deddy Mulyadi ini. Tapi kalau misal diwujudkan, menurut Faris dampaknya buat siswa-siswi itu seperti apa sih Faris? Gini, kalau misalkan emang diwujudkan ada toilet-toilet di dalam kelas, menurut saya tuh lagi-lagi namanya juga kebijakan dan ini masih ya rancangan lah. Menurut saya ini 50-50 sama, karena gini, Apa tuh, Fik? karena toilet yang nggak di dalam kelas aja, kita tahu sendiri kan nggak semua toilet bersih nih di sekolah. Apalagi kalau makan di dalam kelas, dan takutnya nih, yang namanya toilet kan kalau makan nggak bersih takut pesing dong, dan kalau makan pesing ntar mengganggu proses belajar juga. Ya, jadi kembali lagi kalau misal terkait dengan kebijakan, semuanya harus dipastikan dan dirancang dengan baik. Nggak cuma dari pembuatan toiletnya aja, tapi saat toiletnya sudah ada di kelas, bagaimana perawatannya, dan nantinya pun siapa yang akan merawatnya itu harus dipastikan dengan baik-baik sekali gitu ya. Jadi jangan sampai niatnya untuk mau mempelajari sistem belajar tapi malah mengganggu gitu. Ya gimana eksekusinya, semoga lancar-lancar lah. Oke, kita doain bareng-bareng ya. Terus Next. yang Kedua nih, tertulis yang kedua itu peningkatan mutu dan kualitas guru yang adaptif terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak serta memahami arah dan tujuan pendidikan secara paripurna, yaitu terwujudnya manusia Indonesia seutuhnya. Jadi Kang Deddy Mulyadi ini ingin guru-gurunya itu makin tertingkat lagi mutu dan kualitasnya. Supaya apa? Supaya murid-murid itu bisa belajar dengan enak, dengan benar, dan pada akhirnya bernama ke negara juga. Jadi negara punya anak-anak yang kompeten dan yang berilmu. Nah, menurut Salma sendiri nih, kira-kira kebijakan ini kan berarti terbentuk karena Jawa Barat itu sadar bahwa guru-guru mungkin belum terlalu, ya mungkin masih perlu banyak peningkatan lah di mutu dan kualitasnya. Dan menurut Salma nih, kira-kira apakah akan ada pelatihan seperti dulu-dulu lagi, atau mungkin Kang Deddy Mulyadi tuh menurut Salma bakal ada eksekusi yang lebih gebrakan baru lagi gitu? Kalau misal kita berbicara soal Kang Deddy Mulyadi nggak mungkin lepas dari gebrakan ya. Jadi ada kebijakan, tapi untuk penerapannya pasti ada gebrakan baru lagi Aris. Jadi mungkin dengan adanya kebijakan ini, Pak Deddy Mulyadi juga sudah merancang sedemikian rupa, udah melakukan evaluasi juga dari pelatihan-pelatihan guru. Jadi kan pelatihan nggak cuma sekali doang ya Aris. Dan pastinya sudah ada evaluasi apa yang perlu diperbaiki dan akan diperbaiki gitu di kebijakan yang sekarang gitu. Apalagi kalau misalnya kita bahas tentang pendidikan, kita kan mau mencapai SDGs poin nomor 4 ya teman-teman, pendidikan berkelanjutan. Pasti elemen guru atau tenaga pendidik sangat penting gitu untuk menunjang SDGs tersebut. Jadi pro nggak nih soal kebijakan ini kalau misalnya pro lah. Gimana caranya supaya generasi-generasi muda di Indonesia itu dapat lebih berkembang lagi, dan harus dimulai dari pengajar ya tentunya. Betul, apalagi kalau misalnya kita bahas soal pendidikan, guru-guru juga harus adaptif nih sama potensi dan zaman sekarang ya, adaptif juga, terutama tentang STEM teman-teman, Science, Teknik, Engineering, sama Mathematics itu yang perlu ditingkatkan. Apalagi kalau misalnya kita bahas soal hasil PISA kemarin nih Paris, itu udah meningkat. Jadi udah meningkat. Kalau nggak salah 5 atau 6 peringkat dari tahun 2018, iya, di 2022 kemarin sudah meningkat. Nah, ini menjadi PR teman-teman buat kita untuk terus meningkatkan kualitas PISA di negara kita. Indonesia Emas 2045. Betul. Oke, lanjut kebijakan yang ketiga. Sekolah dilarang membuat kegiatan piknik yang dibungkus dengan kegiatan study tour yang memiliki dampak pada penambahan beban orang tua. Jadi pada intinya regulasi ini melarang sekolah-sekolah di Jawa Barat tuh untuk ada kegiatan study tour, karena ya takutnya itu ntar dari beberapa oknum itu takutnya tuh ada main soal dana anggaran yang mengatasnamakan study tour, cuman anggarannya gede banget begitu salah. Dan kalau dari saya sendiri sih jujur, kalau saya sendiri tuh setuju banget, karena balik lagi nih, siswa dan siswi itu tidak boleh disusahkan. Itu tuh harus mendapat pendidikan yang layak dan nggak boleh dipungut biaya yang macam-macam yang gede. Sampai ada, tahu masih salah berita yang study tour sampai juta-juta kan? Itu ya kurang banget sih. Itu kalau menurut saya. Kalau menurut Salma gimana? Kalau misalnya berbicara soal tadi kata Faris, jangan sampai menyelesaikan siswa-siswinya ya. Sebenarnya siswa-siswi itu have fun aja kalau misalnya boleh study tour ya. Tapi di sini yang lebih disulitkan itu ke orang tuanya aja sih, karena kita nggak bisa menyamaratakan kapabilitas ekonomi orang tua gitu ya. Terlebih Jawa Barat termasuk penduduk yang paling padat ya, dan persaingannya tuh ketat untuk mendapatkan pendidikan yang layak teman-teman gitu. Berangkat sekolah jajan aja udah susah serius gitu untuk zaman sekarang gitu ya, ini ekonomi. Dan kalau misalnya ada kebijakan ini sebenarnya nggak dihilangkan teman-teman, untuk teman-teman siswa-siswi belajar study tour kan untuk belajar ke luar kelas gitu ya, itu nggak dihilangkan.
Jadi digantikan dengan kegiatan yang memang lebih efektif dan lebih efisien. Bisa mengelola sampah organik, anorganik gitu, dijadikan suatu produk usaha, dan dari situ juga si siswa bisa belajar turun langsung gitu bagaimana implementasi dari pembelajaran yang ada di ruangan kelas gitu lewat kegiatan inovasi tadi kayak gitu. Jadi nggak dihilangkan sebenarnya belajar di luar kelas, tapi digantikan dengan kegiatan yang lebih emang efektif juga efisien dan pastinya lebih berdampak kayak gitu sih Ring. Berarti diganti dengan kegiatan-kegiatan yang untuk mendidik murid-muridnya supaya lebih inovatif ya. Betul. Oke, lanjut ke peraturan yang keempat nih. Kalau peraturan keempat dari saya yang baca itu, sekolah di Jawa Barat itu dilarang membuat kegiatan wisuda pada seluruh jenjang pendidikan mulai dari TK sampai SMA. Dari PAUD series. Dari PAUD. Dari PAUD Dari sampai awal TK. berarti. Betul. Dan balik lagi itu tuh kan pasti kebijakan itu sama seperti kebijakan ketiga untuk ngurangin beban biaya dari orang tua muridnya. Dan kalau saya sendiri, saya masih tetap bercap bahwa saya tuh setuju nih sama. Kenapa series? Karena gini, oke wisuda, saya pun juga mengalami wisuda, dan wisuda tuh emang seru, meklenoris dong. Cuman kalau wisudanya lagi-lagi dibungkus dan takutnya nih ada oknum yang memainkan anggaran, itu kan jadi ya menyusahkan orang tuanya juga. Mungkin saya sebagai murid happy-happy, cuman Ya. orang tua saya di rumah tidak tahu, wah mungkin dia. Ya, apalagi kalau misalnya anaknya lebih dari satu nih. Mereka wisuda terus. Iya, dari PAUD misalnya Paris anak keberapa? Anak pertama, Anak pertama wisuda SMA, anak kedua sekarang usia berapa? anak kedua udah mau kuliah. Udah mau kuliah tuh kan, udah wisudanya udah. Selang beberapa tahun udah banyak pengeluaran, jadi kecil juga pengeluarannya kan. Study tour belum, terus sekarang ada wisuda sih udah double gitu. Dan sebenarnya kalau misal ngomongin graduation itu cuman kegiatan acara seremonial yang nggak ada makna pendidikannya gitu. Jadi sebenarnya nggak ada impact ke pendidikan dan nggak ada impact ke perkembangan anak gitu, lebih ke seremonial. Tapi Paris lagi-lagi ini nggak dihilangkan acara graduationnya, cuma dibuat memang lebih berkesan aja. Jadi di dalam sekolah nggak ada tuh sewa-sewa baju, nggak ada tuh sewa-sewa make up, sewa-sewa vendor panggung yang segala macam. Jadi lebih ke dari kita untuk kita aja. Jadi dari guru, dari siswa nanti mengisi acara pakai seragam SMA di dalam sekolah. Baik lagi sih, kalau misalnya ngomongin sekolah kan satu bangunan 1000 cerita gitu ya. Jadi kita ketika lulus pertama kan masuk dari sekolah kan, terus pas lulus juga di sekolah, jadi lebih berkesan aja sih gitu. Dan gimana caranya, balik lagi intinya supaya orang tua ini tidak dipungut biaya yang berlebihan lah. Kasihan sama proyek itu. Oke, lanjut ke regulasi yang kelima. Jadi untuk menyongsong pemberlakuan program MBG, makan bergizi gratis. Mulai saat ini, setiap peserta didik diharapkan dapat membawa bekal makanan sekolah, mengurangi uang jajan, serta mendorong peserta didik untuk menabung sebagai bekal dan lahan investasi. Tapi kan kalau misalkan sudah ada MBG, harusnya tidak perlu bawa bekal lagi dong, ntar takutnya kekenyangan atau gimana nih Salman? Tapi kalau misalnya kita lihat fakta di lapangannya ya Riz, bukan gak semua sih, mungkin karena kebijakan makan bergizi gratis ini sangat-sangat berkepanjangan, jangka panjang, dan emang membutuhkan dana yang tidak sedikit ya Riz. Jadi bertahap gitu pelaksanaannya, dan memang presiden kita juga sudah mention gitu kalau dari awal ini akan dilakukannya secara bertahap, gak semuanya serentak gitu kan. Jadi untuk saat ini belum 100% kalau di Jawa Barat sudah menerima program makanan bergizi gratis gitu. Apalagi kalau misalnya sampai ke jenjang SMA itu belum gitu Riz. Jadi untuk menyongsong itu semua kita adakan makanan yang bekal makanan dari rumah bawa bekal gitu. Karena kenapa? Kalau misalnya kita jajan di sekolah, misal Faris kasih uang 15.000, jajannya apa sih? Mie, terus es gitu-gitu. Kalau misal dilihat dari gizinya aja, itu akan kurang Riz. Apalagi kalau misalnya anak-anak harus belajar dari jam berapa sih? Kita belajar dari jam 7, let's say, sampai jam berapa? Jam 2 sore sampai jam 3 gitu belajar. Terus kita cuman ada bekal mie dan es gitu. Itu nggak fokus nggak atas fokus gitu. Itu akan mempengaruhi kualitas belajar dari si murid tersebut. Makanya ada bawa bekal. Dan kadang nih Riz, anak-anak suka nggak mau bawa bekal si mama Cina, kan bisa makan di rumah aja gitu, gengsi atau ya kebanyakan. Kadang tuh malas aja bau-baunya, berat-beratin segala macam, kan itu berguna banget ya. Iya, lebih bersih. Tuh. Kita tahu kadar gizinya gimana. Hemat sih Riz, bener banget. Jadi dibanding uang jajannya banyak, mending ditabung aja katanya buat investasi pendidikan. Biaya pendidikan mahal ya Riz sekarang. Itu juga menjadi problem struktural tuh, harus segera diselesaikan lah itulah. Mau nggak, lanjut ke yang keenam.
Peserta didik yang belum cukup umur dilarang menggunakan kendaraan bermotor serta mengoptimalkan penggunaan angkutan umum atau berjalan kaki dengan jangkauan sesuai dengan kemampuan fisik peserta didik. Kalau dari saya sendiri, jujur saya setuju. Saya setuju emang nih, karena kan ya namanya juga peserta didik kan belum harusnya sih kalau belum kelas 12 tuh belum punya SIM lah, belum berumur 17 tahun. Tetapi kenyataannya peserta-peserta didik ini pun membawa kendaraan pribadi, biasanya membawa motor tuh karena emang kondisinya seperti itu, Sal. Karena gini, karena sekolahnya jauh, orang tuanya juga sibuk juga bekerja, Nggak ada yang bisa jadi nggak ada yang bisa antar jemput. Jadi yang bisa untuk pergi dan pulang dari sekolah tuh ya kalau nggak bawa motor masa jalan, nggak bisa dong. Pun kalau misalkan mungkin ngandelin soal angkutan umum, kan nggak setiap daerah di sekolah itu dekat angkutan umumnya. Dan kalau misalkan emang mungkin ojol juga ya tahu sendiri, kalau misalkan ini iya kalau misalkan safari nih, aduh pulang pergi itu aja udah kali misalkan, itu mahal juga, apalagi kalau misalkan jaraknya itu juga nggak dekat. Jadi mending alangkah lebih baiknya bawa motor, walaupun sebenarnya secara regulasi saya setuju, tapi ya gimana ya, maksudnya kan berarti harusnya tuh angkutan umum lebih baik disediakan. Oke, Nah, jadi menurut Salma sendiri gimana nih? bisa disimpulkan nih teman-teman, tapi kita mau ada boundariesnya terlebih dahulu. Kalau misal tadi Faris bilang yang rumahnya jauh gimana gitu, kalau misal harus bawa motor, harus ojek online gitu teman-teman, itu kan agak mahal kan, memberatkan juga ekonomi dari keluarga. Nah, ada alternatif lainnya nih teman-teman. Dari Kang Deddy Mulyadi itu memberikan toleransi, mereka boleh menggunakan angkutan umum sama berjalan kaki itu sesuai kapabilitas. Dan kalau misalnya untuk daerah terpencil tuh ada toleransinya sendiri, Faris. Kan mungkin kalau di daerah terpencil akses buat kendaraan umum masih susah gitu ya, langsung gitu. Jadi kalau mau diterapkan ini mungkin harus benar-benar diperbaiki lagi dari sistem transportasi umum, jangkauannya lebih luas lagi gitu. Dan kalau misal pun jalan kaki harus dipastikan jalan dari rumah ke sekolahnya tuh aman gitu. Itu serius. Oke, itu berarti ya ada sahabat ketentuannya lagi. Betul. Ya. Bener banget. Lanjut ke kebijakan yang ke-7. Jadi setelah saya baca nih, kebijakan ke-7 pada intinya adalah untuk meningkatkan rasa disiplin siswa ini tuh, siswa-siswa tuh harus mengikuti dan mengembangkan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler seperti Paskibra, terus Palang Merah Remaja, dan Pramuka. Nah, kalau saya sendiri nih sebenarnya memang nyata tuh baik untuk meningkatkan kedisiplinan. Betul. Tapi kita harus lihat nih, Paskibra, Palang Merah Remaja, dan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler lainnya tuh menurut Salma sendiri dulu deh, apakah masih relevan di zaman sekarang atau enggak? Karena jujur-jujuran aja, tahun 2023 itu 2023 tuh lulus sekolah, menurut saya kegiatan-kegiatan pramuka ini emang ada, cuman ya itu tuh hanya sebatas kegiatan doang. Dan maybe kalau menurut saya tuh harusnya ada kegiatan yang lebih bagus lagi output yang dihasilkan. Dan kalau menurut Salma sendiri, organisasi seperti ekstrakurikuler seperti Paskibra gitu-gitu apakah masih relevan atau? Maka kalau misal bahasnya ini kan buat peningkatan karakter diri dari siswa-siswi itu kan. Nah, menurut Salma sendiri, kalau misal kita bahas tentang pengembangan karakter diri, setiap anak tuh punya passion tersendiri nggak sih, Ries gitu? Kayak punya bidang minatnya. Mungkin kalau misal Faris sukanya di bidang apa, Faris? Olahraga, misalkan pingpong nih. Olahraga, terus sama sukanya bidang seni gitu. Jadi punya cara tersendiri untuk pengembangan karakter. Tapi kalau misalnya kita bahas tentang karakter buat peningkatan jiwa bela negara, dan kalau misal harus diadakan pramuka sama Paskibra atau PMR itu diwajibkan, mungkin bisa, tapi lebih diadaptasiin lagi si materinya itu yang memang lebih berdampak dan relevan kayak gitu. Jadi jangan sampai sejujur capek gitu kalau bisa ikut kegiatan itu tuh ya. Cuman Karena kan sekolah udah lama ya bener banget. Pulang-pulang sebelum maghrib sih gitu. Belum ngerjain tugas jadi Kerjain PR ya saat ikut tuh. jadi keinget masa dulu. Jadi lebih ke harus diadaptasiin aja sih dari segi materinya kayak gitu. Jadi kalau misalnya tiap anak punya preferensi sendiri untuk mengembangkan dirinya di luar kegiatan 3 itu ya why not gitu kan. Lebih dikaji aja sih dari kualitas si materi tadi ekstrakurikulernya. Tapi ekstrakurikuler lain tuh boleh gak sih, Riz? Boleh. Kalau di sini sih, dan kegiatan lainnya yang memiliki implikasi positif. Jadi mungkin sih banyak kaget jadi lebih general. Jadi maybe itu kalau menurut saya sendiri, semoga ya kegiatan-kegiatan yang disediakan tuh kegiatan-kegiatan yang
bisa menyesuaikan minat dan bakat para murid-murid didiknya. Iya, jadi di sini teman-teman semua yang lagi masih SMA ini diwajibkan untuk mengeksplor diri, jangan sampai ditanya hobinya apa, enggak tak. Jadi di SMA tuh banyak ekstrakurikuler, boleh teman-teman semua ikuti nih buat pengembangan diri karakter teman-teman gitu loh. Oke, lanjut ke 8. Bagi peserta didik yang memiliki perilaku, ini yang sempat ini nih, bagi Nih, peserta didik yang memiliki perilaku khusus yang sering terlibat tawuran, main game, merokok, mabuk, balapan motor dan lain-lain akan dilakukan pembinaan khusus setelah mendapatkan persetujuan dari orang tua melalui pola kerjasama antara Pemda Provinsi Jawa Barat, Pemkab dan kota dengan jajaran TNI dan Polri. Oh. Yang soal barak militer itu itu yang itu sempat lagi hype banget. di media sosial Asli, itu. bener. Nah, gimana nih Sal, anak-anak bandel nih dikirim ke barak militer? Oke, ini Ada tuh. kalau misal kata Karimo bawang gitu ya, anak-anak yang bawang yang mungkin mereka tuh bukan bawang tanda kutip yang wah brutal gitu, enggak. Jadi di sini tuh anak-anak kan punya cara sendiri untuk mengekspresikan diri mereka sendiri buat show up, ini loh gue gitu kan gitu. Nah tapi di sini mungkin harus diarahkan kembali gitu cara mengekspresikan diri yang benar tuh seperti apa. Nah kalau misal udah main dari lain yang benar nih Rias, maka KDM tuh maunya ada pendidikan khususnya gitu lewat pendidikan di militer, bukan barak militer teman-teman. Bukan barak militer. Bukan, tapi itu tuh pendidikan. Jadi bukan kalau misalnya orang-orang bilang wah anak-anak nih yang nakal nanti kalau misalnya ditaruh di militer di barak memiliki traumatis sendiri dong karena dididiknya secara keras dan lain sebagainya. Enggak teman-teman, ini di pendidikan. Dan memang kalau misalnya mungkin teman-teman pernah waktu OSIS ada ikut LDKS gitu-gitu, mungkin ini bakalan Mungkin kayak seperti kayak gitu ya. outputnya bakalan sama. Jadi kalau misalnya Faris sendiri nih, Faris suka main game kan? Suka dong. Siapa yang gak suka main game? Suka lah. Main game dong. Bosen dong. Kalau misalnya nanti mau masuk ke barak, enggak. Udah mau, untung saya udah lulus dari SMA. Udah gak sekolah lagi, saya udah kuliah. Jadi tidak usah barak-barak. Semangat adik-adik. Tapi katanya nggak cuma buat siswa-siswi, buat yang bawang juga. Yang baong, enggak. Nih kuliah nanti buka ya Kang Dek. Peserta didik aja yang sekolah-sekolah. Jadi harus dong pokoknya yang buat main game terus ya gak ngerjain tugasnya. Oh, iya itu. Makanya ngerjain tugas. Gua gak mau ah. Jangan mau. Saya gak mau. Tengok. Oh. Terakhir kan. Berapa sih ini? 9. Bentar dulu bentar. Ini pendapatnya dulu nih yang nomor 8 ini gimana? Dari saya sendiri. Iya. Wah, saya sendiri sih gimana ya? Kalau saya jujur, Aku nih kan. karena gini, main game gitu-gitu ya asik kan. Tapi kalau tawuran, Tawuran enggak dong. Tawuran jangan. Iya. Tawuran say no banget. say no. Tapi begini, kalau menurut saya sendiri nih, daripada dikirim ke barak, oke barak mungkin enggak ya. Cuman kan kenapa namanya barak berarti kan itu tuh ada persepsi yang dibangun. Nah, Dan takutnya pendidikannya itu pendidikan yang tadi Salma ngomongnya yang meningkatkan trauma bagi peserta didik dan lain. Karena kan lagi-lagi masih rancangan nih takutnya begitu. Jadi kalau misalkan saya sendiri sih, saya setuju adanya pendidikan khusus lah bagi murid-murid yang terlibat perilaku seperti itu. Cuman kalau dididiknya secara keras gitu itu takutnya malah semakin anak-anak seperti itu kan malah takutnya semakin membangkang gitu. Kalau saya sendiri, kalau Salma nih menanggapi opini saya gimana? kalau misalnya anak bawang ya teman-teman. Bohong. Anak yang bawang. Bohong apa sih? Bawang tuh nakal. Besok? Itu bahasa Sunda. Orang Bekasi gimana nih? Iya, bahasa Indo ya. Ente. Jadi guys, kalau buat anak yang misal kita let's say dia tawuran terus udah gitu minum-minuman dan lain sebagainya, teman-teman, anaknya itu tetap menjadi korban, bukan menjadi pelaku kalau misal berdasarkan undang-undang. Karena anak-anak tuh masih tanggung jawab di bawah orang tua gitu. Dan ini masuk ke faktor yang paling krusial kalau misal di Kemen PPA itu di klaster 2 itu lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Jadi baik lagi, kalau misalnya kita mau bilang anaknya yang salah, kan yang diperbaiki anak-anaknya nih. Anak-anaknya masuk ke barak dan lain sebagainya untuk mendapatkan pendidikan gitu kan. Nah kalau misalnya outputnya nanti ternyata anaknya traumatis dan lain sebagainya, kita perlu kaji lebih ulang. Karena ini baru angkatan pertama nih Riz. Baru angkatan pertama dan kemarin udah ada yang alumni. Iya, Dari alumni? ada alumni barak batch 1 dari teman-teman. Jadi kalau misal ini kan udah ada anak-anaknya, terus tiba-tiba anaknya setelah udah masuk lagi ke rumah dan ternyata memang kembali lagi bawang gitu ya, berarti yang perlu dipertanyakan
bukan ke anaknya lagi, lebih ke orang tuanya lagi. Jadi jangan sampai nih kita ngeliat anak terus tapi orang tuanya nggak diadakan pelatihan atau parenting gitu. Jadi nggak semua mungkin ya orang tua mempunyai ilmu parenting yang baik sehingga tidak ada pemahaman antara orang tua dan anak maupun anak orang tua. Jadi nggak cuman dari anak-anaknya aja, tapi mungkin buat Kang Edi boleh nih buat orang tuanya gitu diadakan pelatihan atau parenting lebih jauh lagi gitu kan. Tambahan saran kebijakan lah ya. Bener, bahkan waktu kemarin bukan wisuda sih, kayak kelulusan barat kemarin pas upacara itu kan orang tuanya banyak yang ngejemput anak-anaknya nih kayak pelukan, haru lah pokoknya Marista. Tapi di sini ada orang tua yang nggak ngejemput, Riz. Oh iya. Ya kasihan kan, maksudnya kayak udah di barak orang-orang nangis gitu kan, kayak rindu orang tuanya. Terus lu bayangin deh, lu pengen ngeliat sosok kedua orang tua lu tapi orang tua lu tuh gak ada. Ya sedih parah, guys. Sedih sih ya. Iya, jadi kata Kang Dedi, semua yang gak dijemput sama orang tuanya jadi anak Kang Dedi cina. Bapaknya jadi aing cina gitu. Jadi iya, jadi bener-bener anak-anak yang gak dijemput sama orang tuanya itu ada disekolahkan khusus sama Kang Dedi, terus difasilitasi juga sama Kang Dedi. Jadi jangan sampai nih udah masuk ke barak, udah dibentuk karakternya tiba-tiba pas keluar nakal lagi. Karena gak dapat kasih sayang yang harus didapatkan dari orang tua gitu. Fungsi cintanya tuh gak dipenuhi sama orang tua kayak gitu sih. Jadi kita harus lihat dari dua perspektif yang berbeda juga. Oke. Baik, orang tua juga harus memainkan peran yang sangat tinggi lah demi anak-anak ya. Oke, kita lanjut yang ke-9. Yang terakhir nih. Peningkatan pendidikan moralitas dan spiritualitas melalui penekanan pendidikan agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Kalau misalkan dari saya nih mengerti soal regulasi ini, kalau dari opini saya tuh pada intinya dari in my opinion Kang Deddy Mulyadi ini ingin bahwa materi-materi dan mata pelajaran agama, mau itu agama apapun, sesuai dengan kepercayaan murid-murid itu makin ditingkatkan lagi supaya diharapkan output dari murid-murid ini tuh dapat lebih paham mengenai kepercayaannya dan dapat meningkatkan moral ya begitu. Kalau menurut saya sendiri sih jujur menurut saya bagus juga sih, karena gini, mata pelajaran agama nih emang kalau misalkan di SMA saya dulu ya, pengalaman saya itu hanya satu dua, SMA negeri biasa itu tuh hanya satu mata pelajaran doang, PAI doang, udah pendidikan agama Islam, terus habis itu udah. Dan itu tuh sorry itu saya kadang tuh kurang mendapat perhatian lebih lah dari tuanya, dan kadang gurunya itu juga kayak ya udah gitu ngajarin sesuai textbook aja, nggak yang gimana. Jangan Faris juga gitu. Enggak, kalau saya stop dong. Tapi ya balik lagi, kalau misalkan emang ini diterapkan, kalau saya sendiri saya setuju supaya ya murid-murid dapat lebih paham soal kepercayaannya, murid-murid dapat lebih yakin, dan murid-murid itu dapat meningkatkan moralnya begitu, supaya anak-anak bawang tadi tuh tidak lagi ada begitu, ubah lah begitu. Jadi semua kebijakan Kang Deddy Mulyadi ini menarik nih, karena dari mulai agamanya diurusin, dari mulai karakternya diurusin, tapi kalau bisa bahas agama, toilet dalam kelas juga iya itu diurusin juga. Jadi kayak beneran hal mendetail pun diurusin gitu. Jadi kalau misal gini sih, kalau misal bahas agama lebih ke, kan udah ada nih pendidikan agama Islam atau pendidikan agama agama lain, tapi mungkin bisa harus diterapkan juga sama mata pelajaran lainnya. Misal di PKN gitu kan, mungkin bisa diselipkan ada praktik yang outputnya ada korelasinya sama agama, karena bingung juga gitu jujur implementasi di sekolah tuh selain store hafalan, selain ujian gitu tuh apa gitu. Mungkin lebih dibuat sistem pendidikan sedemikian rupa yang emang pendidikan agama itu bisa diterapkan dan bisa dibiasakan untuk diterapkan sama murid-murid kayak gitu sih, Riz. Dan jangan sampai seluruh ilmu-ilmu yang sudah diserap oleh murid ini nggak hanya menjadi hafalan, tapi juga dapat dipraktekkan juga. Betul ya, jangan sampai jadi beban. Dulu aku inget banget ya, paling buat ujian praktikum kayak yang aduh ini hafalannya belum hafal gitu kan. Kamu pernah nggak sih, Riz? Pernah dong. Pernah lah kan. Iya, jadi jangan sampai itu menjadi suatu fresh ya, tapi itu menjadi suatu hal yang memang harus dipelajari tapi bisa diterapkan juga gitu sama murid-murid. Sama ini, menurut saya kalau menghafal tuh bagus, tapi jangan cuma menghafal doang, harus dipahami. Apa yang dibaca, apa yang dipelajari dipahami dan dipraktekkan, supaya outputnya itu dapat menjadi manusia yang lebih bermoral dan baik kepada sama manusia. Begitu. Oke, jadi inilah kata-kata hari ini dari calon Menteri Pendidikan masa depan. Min. Atau mau jadi penerus Kang Deddy Mulyadi nih, jadi bapak aing. Jadi lihat nanti aja ya, berangkat saya, oke?
Jadi bukan Kang Deddy Mulyadi aja yang punya gebrakan, tapi Faris juga akan punya gebrakan. Salma juga ada dong. Tenang aja. Apa Salma mau bareng Kang Deddy Mulyadi? Bisa jadi humasnya Kang Deddy kali ya. Bisa aja kan. Who knows? Mas ada yang tahu ya. Tapi yang pasti kita semua kita kan sebagai mahasiswa dulu ya, kita akan terus mendukung program Kang Deddy Mulyadi selama itu mempunyai output yang baik dan dampak yang baik bagi pendidikan dan juga bagi Jawa Barat gitu ya. Kita akan terus mendukung, tapi kita juga perlu harus kawal dari mulai perencanaan, dari mulai pengimplementasian sampai evaluasi nantinya gitu. Oke. Udah berapa menit nih kita berbincang-bincang. Udah aja tinggal hitung nggak gitu. Udah bisa aja lihat gelasnya segede ini udah haus gak? Seru banget soalnya pembicaraannya deh. Oke teman-teman, kita bakal bahas hal-hal menarik lainnya, peristiwa-peristiwa menarik lainnya, gebrakan lainnya di Kesdas Podcast Daily Dust. Tapi untuk hari ini kayaknya udah cukup dari Risu. Nanti teman-teman semua kalau bisa punya pendapat-pendapat lain atau punya saran lain, boleh tulis di kolom komentar aja. Kalau gitu, saya Salma. Saya Faris. Pamit undur diri. Sampai jumpa di Kesdas berikutnya. Bye-bye semuanya.